Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi di Groove Talk. Dan kali ini bareng gue sama Marvin. Nah, di G-Talk sebelumnya kita kan udah ngobrol sama teman-teman dari berbagai profesi tuh. Udah ada yang dari musisi, ada yang profesinya guru, ada yang kerja di dunia perfilman. Nah, narasumber kita kali ini adalah orang yang bekerja di bidang industri pariwisata. Siapa dia? Kita langsung aja panggil Reza. Halo Za, apa kabar? Halo kok, baik Apa puji kabar? Tuhan, luar biasa. Gimana kok Sehat kabarnya ya? kok? Baik, sehat, puji Tuhan. Luar biasa. Mantap. Oke, Za, mungkin bisa dijelasin nih ke teman-teman kayak ceritain dong gimana sih kerjaan lo, background pekerjaan lo tuh apa gitu. Oh boleh boleh kok. Oke. Oke, halo semua. Nama saya Reza. Umur saya 22 tahun. Terus saya berprofesi di industri pariwisata, khususnya perhotelan dan bagian operasional yaitu front office. Nah mungkin kalian yang masih awam front office itu apa, bisa dikata lain itu resepsionis yang kayak check in check out tamu, terus yang urus kalian keperluan apa-apa kayak gitu sih. Oke, nah, ya, nah, berarti lu kan di resepsionis di hotel gitu. Nah itu kan yang kayak tadi lu bilang gitu ya, ketemu sama tamu dan lain-lain. Tapi di masa-masa pandemi kayak gini nih, itu pengaruh banget gak sih bro di hotel tuh? Maksudnya kayak apakah jumlah tamu yang datang itu nurun jauh atau gimana gitu? Oh, untuk pengaruh corona ya kok ya? Iya. Oh, gila sih, untuk kalau corona sendiri kan memang datang itu sudden banget kan, dan kita nggak ada persiapan sama sekali dan bener-bener langsung jerk, kayak semua tuh berhenti dalam pokoknya semua tuh kegiatan tuh berhenti gitu. Dan untuk pengaruhnya tuh gede banget sih, kayak mulai bulan-bulan awal tuh kayak kita cuman pengurangan hari kerja, terus mulai pemotongan gaji, sampai sekarang udah mulai yang makin parahnya itu kayak beberapa karyawan tuh yang DW, part timer, semua tuh di-cut-cutin gitu. Makanya jadi kayak para pendatang yang di sini tuh udah banyak yang pulang. Jadi bener-bener di sini tuh sepi banget sih. Kayak yang dulu di sini kan emang pusatnya turis-turis kan. Kayak sekarang tuh udah sepi banget, bener-bener sepi. Jadi ngeliatnya tuh kayak sedih kayak gitu sih sebetulnya. Kayak gitu sih kok. Hmm. Tapi sekarang masih sepi juga atau udah mulai berangsur normal? Sekarang sih masih sepi kok. Soalnya mulai penerbangan internasionalnya dibuka September. Jadi tapi perlahan kita udah mulai buka tempat wisata sih. Iya. Terus ini kan kita bicara sama manusia lah ya gitu. Lu pasti ngalamin dong kayak takut atau khawatir, mungkin lu kayak takut lu kena salah satu pegawai yang dirumahkan, atau misalnya lu takut kayak lu yang kena virusnya atau gimana gitu. Nah, lu pasti ngalamin itu dong, Zak? Bet- Bukan ngalamin aja, setiap hari selalu saya pasti struggle saya sama itu gitu-gituan aja kok. Oke. Berkutatnya sama Terus itu aja jadinya. eh, terus kalau apa sih yang lo lakuin pada saat lo lagi takut atau khawatir gitu? Mhm. Oke, kalau gue pribadi sih kan awalnya kan memang pas dengar ada beberapa karyawan yang bakal di PHK kayak gitu kan, pasti dong ketakutan segala macam. Kita kan harus bayar kos, apalagi gue sendiri udah masih punya peliharaan segala macam lah. Kayak banyak tanggungan yang kayak gitu yang bikin kita khawatir segala macam. Tapi kok gue tuh mengantisipasi ini dengan justru Tuhan tuh di masa-masa kayak gini ngajarin gue tuh kayak banyak waktu luang gua buat Tuhan, kayak mulai dari baca Bible segala macam. Dan gua tuh ngantisipasinya tuh jadi awal bulan Juni kemarin gua tuh buat buku ini kok, The Goodness of Jesus. Jadi tuh buku ini jadi kayak cuman catatan biasa aja sih, kayak Tuhan ngejawab doa gua semua gua catat kayak gitu. Jadi kayak setiap gua khawatir atau apa, pertama gua tuh baca buku ini. Kenapa? Kayak gua remind lagi bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin gua sendiri gitu. Di masa sesulit apapun tuh Tuhan pasti bakal ada buat gua kayak gitu. Dan juga baca Bible tuh penting banget sih kok. Jadi kayak yang rohani kita tuh kayak rasa ketakutan tuh pasti bakal hilang sendiri, dijamin deh. Kayak yang jadi kita tuh malah terfokusnya tuh sama kebaikan Tuhan daripada sama problem kita kayak gitu sih kok. Kalau gua pribadi di masa-masa sulit kayak gini. Jadi benar-benar strateginya itu kita lebih banyak ke arah bersyukur daripada kita khawatir ya. Betul, Karena kita betul nggak banget bisa sih. bersyukur dan khawatir dalam saat bersamaan gitu kan. Betul. Iya. Dan benar sih, maksudnya kalau kita lihat-lihat gitu dengan kondisi sekarang gitu ya yang emang serba kayaknya nggak bagus.
Itu kan kalau gua nggak salah udah lebih dari 500.000 orang seluruh dunia itu meninggal karena corona gitu, karena covid ini. Betul. Tapi dengan kondisi saat ini kita masih sehat, itu aja kita sebenarnya udah bersyukur banget sebenarnya ya. Jadi pada saat kita bersyukur justru kita kita bersyukur, kita nggak bisa bersyukur dan khawatir dalam saat bersamaan. Jadi pada saat kita bersyukur ya otomatis kita nggak khawatir. Iya. Kayak gitu. Mantap. Terus gue tadi tertarik gitu, lu tadi kan ngomong kayak lu udah ada peliharaan gitu, maksud tuh peliharaan apaan? Peliharaan hewan? Oh iya, hewan. Bukan peliharaan yang lain. Iya hewan kan, hewan. Hewan, Iya. pasti hewan kok. Terus berarti gimana lu selama ini di kerjaan masih kayak selang-seling gitu, masuk enggak atau emang udah mulai full terus Iya. nih? Maksudnya kan awalnya kan PSBB mungkin lu di selang-seling gitu kan, tapi kan kalau sekarang kan udah mulai masuk ke new normal gitu, itu udah mulai masuk tiap Betul, hari apa betul. gimana tuh? Kalau untuk kerjaan sih kayak masih tetap sih kok. Jadi kan gue sekarang kayak cuman dalam sebulan tuh kerja cuma 15 hari doang kan. Dan kayak diselang-seling kayak 7 hari masuk, terus ada yang liburnya kayak diselang-seling kayak gitu. Dan untuk soal pekerjaan sendiri jadi ngerangkap gitu kok. Jadi kayak gue selain ngurus report kayak ngurus juga tuh fasilitas-fasilitas kayak gym, kids room, kayak gitu-gitu kita yang bersihin, lobby kita yang nyapu, kita yang ngepel, mungutin bunga-bunga kayak gitu jadi kita kerjanya rangkap kayak gitu sih. Ya bisa dibilang memang jauh lebih capek, tapi kayak baik lagi kita harus bersyukur karena di luar sana masih banyak orang-orang yang bener-bener yang kejepit, yang gak ada kerjaan dan bingung. Jadi kita bener-bener harus tetap bersyukur sih kok. Karena kalau kita udah bersyukur, pasti segalanya udah bakal ditambahin sama Tuhan sih. Parah banget, Tuhan kita tuh emang bener-bener super baik menurut gua. Gitu. Gokil. keren. Lebih banyak ke bersyukurnya ya intinya ya, benar-benar keren. Betul. Jadi Bahkan kalau boleh gua tambahin kok, ya. sebelum pandemi ini kan jujur ya, gua kan maksudnya baru lulus kan. Terus kayak orang baru lulus terus langsung terima duit banyak kan, kayak yang nggak bisa ngontrol duit, kayak beli ini beli itu kayak gitu-gitulah. Jadi kayak manajemen duitnya tuh jorok banget, terus malah kurang bersyukur. Tapi malah kayak gini, di saat kayak gini Tuhan ngajarin gua lebih lagi kayak yang manage duit gua bener-bener yang bisa di manage, terus kayak lebih banyak bersyukur. Jadi kayak yang hikmah yang gua ambil dalam pandemi ini tuh banyak banget dari Tuhan gitu Banyak. sih kok. Tapi emang gue pernah baca mungkin tahun 2020 tuh bukan tahun yang kita suka gitu ya, mungkin bukan tahun yang pengen kita jalanin buat kita semua lah. Tapi sebenarnya tahun ini adalah tahun yang penting untuk kita banyak belajar sebenarnya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari tahun ini tuh bener-bener gede banget, kayak tadi si Bro Reza ngomong gitu. Ada kita belajar untuk lebih bersyukur, mungkin belajar money management, terus nah selain itu selain dua hal yang tadi lu bilang nih, udah bersyukur iya, terus belajar money management iya, terus apalagi sih kira-kira pelajaran-pelajaran yang bisa lo ambil dari kejadian-kejadian ini gitu, karena pasti belajar banyak banget kan mengenai. Oh oke. Satu kok pelajaran yang paling penting yang gue bisa ambil dalam situasi kayak gini, yaitu kita nggak perlu takut di setiap musim hidup kita, apapun kita nggak perlu takut. Tahu kenapa? Karena Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah biarin kita sampai jatuh tergeletak. Itu sih, itu yang benar-benar gue ambil banget. Kayak yang di saat gue kesulitan atau apapun, Tuhan pasti selalu nolong gue kok. Mulai dari kesulitan ini, kesulitan itu, kayak soal biaya segala macem, Tuhan benar-benar yang nolong gue banget. Pokoknya nggak akan dibiarin gue tuh sampai jatuh tergeletak, sampai benar-benar yang sekarat lah istilahnya, nggak bakal kok. Itu sih. That's why di saat kayak gini gue bener-bener banyakin waktu buat fokus sama Tuhan, biar jadi kayak fokus corona tuh malah ya udah kita malah nggak fokus sama corona, malah fokus sama Tuhan gitu sih. Itu pun masih gue lagi belajar buat kita jangan sampai fokus sama masalah, kita harus fokus sama Tuhan karena kita punya Tuhan yang besar dibanding masalah kita, kayak gitu sih. Gokil. keren banget. Gue juga ngerasa diberkatin banget sama sharing lu kali ini nih. Terus tapi kalau di luar, maksudnya ya kalau lu kan di hotel kan di Bali gitu, tadi lu bilang kayak pariwisata ya, kalau di hotel memang turun jauh gitu ya, pengunjung tamu juga turun jauh gitu. Itu juga berlaku buat pariwisata yang lain, atau mungkin udah ada beberapa tempat wisata yang dibuka dan udah mulai ramai?
Kalau untuk pariwisata sih semuanya sih kok merata, semua sepi, kayak mulai dari hotel, beach club kayak gitu-gitu sampai yang apa yang nightclub pun nightclub kayak gitu tuh udah bener-bener sepi. Cuman sekarang sih puji Tuhan udah mulai pelan-pelan sih kita bangkit gitu, karena kan mulai dari bulan ini wisata semua dibuka untuk hanya lokal. Maksudnya untuk orang-orang yang udah stay di sini untuk udah dibuka-bukain. Untuk Agustus lokalnya mulai dibuka tuh, mulai dari luar pulau penerbangan udah mulai terima. Kayak mulai dari Jakarta nanti mulai Agustus. Nah, September internasionalnya baru masuk ke kita kayak gitu sih. Ya, semoga aja lah untuk apa pariwisata kita bangkit, apalagi kan Bali ini kan salah satu yang ngandalin, maksudnya pariwisata tuh bener-bener impactnya gede banget buat Bali itu sendiri sih kayak gitu. Iya, benar sih. Emang andalannya Bali, dan memang apa namanya salah satu kekuatan pariwisata Indonesia, salah satunya memang di Bali juga ya. Betul banget sih, betul banget. Iya. Oke, Za. Terus kalau buat teman-teman semua yang nonton video ini gitu, lo punya pesan apa nih buat teman-teman semua yang nonton video ini, terutama teman-teman yang bergerak di bidang yang sama-sama lo, di bidang industri pariwisata. Kira-kira apa pesan lo? Oke. Saran gua sih buat teman-teman yang satu profesi sama yang di bidang pariwisata, entah itu di hotel, restoran atau segala macam, travel agent segala macam. Memang sih keadaan kita tuh sekarang ini kan kita memang nggak tahu nih, keadaan kita cepet banget berubah. Kayak sekarang lagi di atas, tiba-tiba langsung Tuhan buat kita lagi di bawah. Cuman gua ambil tuh dari kisah Yusuf kok. Jadi kisah Yusuf tuh bener-bener yang kan kita tahu sendiri kan, kita Yusuf tuh kisahnya Yusuf tuh kan bener-bener bisa dibilang kayak yang cepet berubah gitu. Kadang dia di bawah terus langsung Tuhan bawa dia ke atas. Jadi pesan yang gue ambil dari situ adalah kita gimana kita cara kita, reaksi kita buat situasi yang kita hadapin. Jadi contoh kayak gini kan, gue kayak banyak waktu yang berkurang nih kok. Nah, reaksi gue tuh gimana cara buat kayak manfaatin waktu luang gue buat mungkin buat Tuhan. Terus satu lagi untuk penambahan, jadi gue kayak jual-jual apa aja. Jadi kita kayak kalau kita udah usaha maksimal, doa maksimal, kita udah tinggal pasrah aja gitu. Asal kalian jangan yang doa terus juga tapi tanpa usaha, itu sama aja bohong sih. Jadi kita benar-benar harus muter otak juga gimana caranya kayak gitu. Jadi kayak usaha iya, doa iya, terus sama kalau udah dua-duanya kita harus berserah. Udah itu aja sih kok. Berarti intinya adalah kita harus banyak mengisi pikiran kita dan juga kegiatan-kegiatan kita dengan hal-hal yang lebih positif dan produktif ya. Betul. Kayak sekarang gue pun kayak jualan apa aja yang bisa gue jualin tuh gue jualin aja gitu. Iya. Oke, Reza, gila, seru banget ngobrolnya. Thank you banget buat waktu lu. Thank you banget sharing-sharingnya, itu keren banget. Gue ngerasa diberkatin banget, dan gue yakin teman-teman yang nonton juga pasti semua diberkatin banget gitu. Ini langsung kerja abis ini. Iya, abis ini mau ngantar pesanan nih, langsung jadi kurir. Oke, siap. Sukses terus Reza, sehat-sehat selalu. Thank you banget semuanya. Ya, God bless Thank you banget. Oke, buat teman-teman semua, thank you banget udah nonton Groove Talk episode kali ini. Tadi keren banget sharingnya, dan mudah-mudahan bisa jadi berkat juga buat teman-teman yang nonton. Jadi intinya apapun yang terjadi di hidup kita harus selalu bersyukur, tetap berpikir positif, tetap beradaptasi, dan kita harus tetap fokus mencari solusi daripada fokus ke permasalahan yang ada. Oke, thank you semuanya. Gue Marvin pamit, Reza juga pamit. Sampai ketemu di Groove Talk selanjutnya. Thank you.